Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan dan mensyukuri segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, mengawali perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, sebab Engkau adalah Allah yang setia. Engkau terus mengasihi kami ya Tuhan dan memelihara sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh beristirahat sepanjang malam dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat, menikmati kembali hari yang baru, anugerah Tuhan bagi kami. Mengawali seluruh kegiatan dan aktivitas kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan seluruh jiwa kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu ini. Tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan dan membagikan firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkanlah karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 7, ayat 9 hingga ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seseorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian sidang jemaat Tuhan yang senantiasa rindu untuk membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dituntun oleh satu tema, Allah tetap setia. Tong-tong makari tutuk tupuang. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis. Bagaimana Allah bekerja untuk menjaga semua bangsa dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Saudara menjual saudaranya karena kebencian, tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi sangat indah, di mana Yusuf justru menjadi seorang pembesar yang menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dari kelaparan. Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar. Pertanyaannya, mengapa Stefanus justru mengisahkan kisah yang sangat dramatis ini? David Guzik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf karena dia adalah gambaran Yesus, di mana anak-anak Israel menolak Yusuf, yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka. Kisah Yusuf rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar untuk menyatakan kepada mereka bahwa penolakan Israel terhadap Allah bukan hanya baru terjadi sekarang. Penolakan itu telah dimulai oleh nenek moyang mereka dengan menolak Yusuf yang justru telah menolong mereka dari kelaparan yang panjang. Yusuf, saudaranya yang mereka tolak, justru telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Stefanus ingin memberi gambaran yang sama dengan yang dialami oleh Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh orang Yahudi, seperti orang yang dibuang oleh saudaranya. Tetapi justru dia menjadi penyelamat bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita renungkan bahwa Allah tetap setia kepada Yusuf walaupun telah dikhianati oleh saudaranya dan dijual ke Mesir. Di Mesir, Allah melepaskannya dari segala penindasan serta dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Karena itu, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah bersandar kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Percayalah. Amin. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan mengaminkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan menaikkan doa syukur dan juga syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa Allah adalah Allah yang setia. Kasih setianya tak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu ini Tuhan akan terus menuntun kami untuk menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sidang jemaat yang boleh menikmati sukacita di hari ini dan juga di hari-hari kemarin. Baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan juga berkat-berkat lainnya dalam kehidupan keluarga dan bahkan kehidupan kami masing-masing. Tuhan, sempurnakanlah sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kami. Ajar kami untuk menggunakan waktu dan hidup kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang saat ini berada dalam pergumulan, baik karena sakit penyakit, berduka cita, ataupun dalam pergumulan hidup yang lainnya ya Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan dan menghiburkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena permasalahan hidup, ataupun karena duka cita. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami, baik yang dalam kandungan, dalam masa pertumbuhan, dalam masa sekolah, dan juga dalam masa libur. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam bangku kuliah dan dalam mencari pekerjaan. Tuhan, berikan mereka semangat, kekuatan, dan kesehatan untuk menjalankan dan melalui setiap tugas dan tanggung jawab mereka.
Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami para lansia. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, sukacita dalam menikmati usia senja bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat kami Tuhan, jemaat Silo Campagaya, biarlah senantiasa bertumbuh dalam kasih dan juga senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan atas kami semua. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah berkat-berkat Tuhan kami terus nikmati dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Kami sampaikan doa ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita. Selamat menjalani aktivitas kita pagi hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.